Dirgahayu Rahayu Wilujeng Jati. Ini udeng baru guys, makanya masih kaku. Ini kita diskusikan, saya tidak merasa benar sendiri, tapi mari kita kaji ulang. Semua yang baik pasti selalu dari Tuhan, semua yang buruk pasti selalu dari iblis. Oke, saya berasumsi dan saya bisa salah. Gini, teori itu akan dinyatakan kebenarannya ketika sebuah teori itu belum memiliki teori pembantahnya. Itu arti dari teori ya. Menurut asumsi saya, ketika kita menyamakan sesuatu yang baik selalu dari Tuhan, sesuatu yang buruk selalu dari iblis, itu sama halnya kita menyamakan derajat Tuhan dengan iblis. Padahal iblis dan Tuhan itu tidak pantas untuk disamakan derajatnya. Bukan tidak pantas lagi sih, memang tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Tuhan ini maha pencipta, Tuhan ini maha membentuk segala sesuatu. Tuhan ini adalah asal dari segala sesuatu, entah itu di alam skala atau di alam niskala. Alam skala itu artinya alam yang sewaktu, alam niskala adalah alam yang tak sewaktu. Ini lumayan populer soalnya di masyarakat ini. Sering terjadi istilah-istilah seperti ini. Saya pernah membaca ada tulisan setan versus Tuhan gitu, God versus evil gitu. Tuhan itu ya memang nggak bisa dilawan. Tuhan itu nggak bisa disandingkan dengan apapun. Mungkin kita pernah mendengar kata syirik, mungkin kita pernah mendengar kata musyrik. Syirik ini adalah kegiatan menyekutukan Tuhan. Nah, musyrik ini adalah orangnya. Orang yang menyekutukan Tuhan disebut musyrik. Oke. Menyekutukan dalam hal ini tidak serta-merta ada patung terus kita tuhankan, ada manusia kita tuhankan. Tidak harus seperti itu. Tapi kadang kita mungkin entah lalai, mungkin entah itu dibenarkan, tapi saya pikir itu lumayan melukai ketauhidan. Kenapa? Karena kita sama saja menyekutukan, kita sama saja menyamakan derajat Tuhan dengan makhluk lainnya. Ini kalau orang-orang tauhid seharusnya ini paham ini. Nih, tauhid itu dari kata tahu wa ahad, mengetahui yang ahad. Mungkin saya bisa salah ya, nanti kalau saya salah tolong diskusikan di kolom komentar ya. Tauhid dari kata tahu wa ahad, mengetahui yang satu. Maksud dari itu sebenarnya kejawen juga monoteisme ya sebenarnya. Cuma ritualnya jika dilihat saja tanpa didalami, tanpa tabayun, ya terlihat seperti nyembah pohon, terlihat seperti nyembah laut, terlihat seperti nyembah gunung, terlihat seperti nyembah batu. Bahkan saya pernah berbincang-bincang ngobrol dengan orang Buddha. Buddha itu bukan Tuhan, patung ini juga bukan Tuhan, tapi patung ini bisa kita jadikan kiblat supaya kita ingat kalau menghadap Tuhan itu ya seperti patung ini, tak memiliki keinginan apapun, tak berprasangka apapun. Kita harus suci. Nah, sucinya diri itu ya seperti itu. Nah, ini versi Buddha. Kalau Tuhannya Buddha itu kalau tidak salah ajitang, abutang, abatang, asam katang. Saya pikir lumayan miris ketika kita menyamakan derajat Tuhan dan iblis. Karena itu tadi, Tuhan nggak bisa disandingkan dengan apapun. Iblis saja minta umurnya dipanjangkan, mintanya ke Tuhan. Ini ada kisah, saya tambahin ada kisah ya. Kisah yang lumayan epik, tapi kepanjangan nggak sih? Gini, saya pernah membaca berita tahun 18-an di daerah Spanyol. Kisah ini pada waktu itu begitu viral di Spanyol. Ada seorang gadis kecil, cantik, dan sering dibully oleh teman-temannya. Gadis kecil yang cantik itu berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Tapi ada yang aneh. Gadis kecil ini sangat baik, dibully seperti apapun dia cuma terima kasih. Bahkan dihantam batu kepalanya oleh temannya sampai berdarah, dia cuma bilang terima kasih sambil mengelap darahnya. Nah, anehnya ketika setelah makan biasanya kan tidur ya, anak-anak kecil biasanya tidur ya.
Setelah makan, dia mencuci piring, membereskan tempat makan, dan dia tidur. Sebelum tidur dia berdoa. Maklum, ini adalah keluarga Nasrani ya. Di antara doanya, sekian banyak doanya, ada sosok iblis yang didoakan. Ada sosok iblis di dalam doanya. Anak kecil itu meminta pengampunan kepada iblis dari Tuhan. Tuhan, ampunilah iblis, gitu. Terus orang tua dari si anak kecil itu tadi merasa khawatir dan penuh kecemasan. Akhirnya mereka curhat kepada pendeta di sana. Dan pendeta pun bilang, itu baik loh anakmu, tapi kok aneh gitu. Anehnya kok mendoakan iblis, ngapain gitu kan. Ini aku pengen tahu anakmu, aku pengen ngobrol sama anakmu langsung. Nanti malam kalau makan malam tolong undang saya. Si pendeta pun menghadiri acara makan-makan di rumah kecil itu tadi, rumah orang yang sederhana itu tadi. Beliau pendeta itu bertemu dengan anak itu dan pendeta itu pun menunggu sampai anak itu mau tidur. Pendeta itu pun mengamati dari bilik yang lain. Oh, ternyata benar, anak itu mendoakan iblis. Dan si pendeta pun tidak langsung serta-merta menghakimi bahwa anak itu salah. Tapi pendeta berpesan kepada orang tuanya, anakmu baik, anakmu sangat baik, tapi ada yang aneh. Tolong awasi saja dia. Dia anak yang baik, itu sudah benar. Mendoakan semuanya, mendoakan apapun, mendoakan siapapun, itu baik dan dibolehkan, tidak salah. Tapi ya aneh sih gitu. Terus selang beberapa tahun anak kecil itu meninggal. Warga sekitarnya mulai berdatangan, bahkan pendeta pun juga datang ke sana. Terus ada orang naik kereta kuda mewah, turun dari kereta. Orang itu sangat tampan, namun sayang matanya merah, tapi tampannya sangat-sangat tampan. Orang tampan itu tadi menangis sejadi-jadinya dan membopong jenazah anak kecil itu. Saya sudah membangunkan pemakaman terbaik di kota ini. Mari kita menuju ke pemakaman. Orang tua dari gadis kecil itu pun juga lumayan bingung siapa beliau. Kok yang nangis yang paling kencang kok dia, bukan orang tuanya, bukan keluarganya. Sampai di pemakaman dan benar saja, pemakaman itu begitu mewah. Bahkan gubernur di kota itu pun makamnya kalah mewah. Oke, setelah upacara pemakaman selesai, orang tua gadis itu pun menanyakan, Anda siapa? Kok kenal anak saya dari mana? Kok mau-maunya membangun pemakaman semewah ini untuk anak kami? Kami ini keluarga kurang mampu. Anakmu, jawaban si orang tampan itu tadi ya, anakmu sangat baik. Aku adalah orang yang sering didoakan oleh anakmu setiap malam. Orang tampan itu pun masuk ke kereta mewahnya, dan orang-orang kota itu pun masih dalam kebingungan siapa orang tampan itu. Berita ini kemungkinan bukan kisah fiksi. Gini, ketika pemahaman kita sudah mencapai puncak, kita ibaratkan mendaki gunung ya. Ibarat kita mendaki gunung, ketika ilmu kita sudah mencapai puncak, terus kita melihat orang-orang yang masih di bawah gunung, di kaki gunung, mereka bertengkar lewat jalan mana yang paling benar. Tapi orang yang di puncak itu, loh, jalan di mana saja loh, sama-sama ke puncaknya, bener. Kalian nggak perlu bertengkar demi memperebutkan jalan mana yang benar. Kalian ini sama-sama benarnya. Yang salah itu kenapa kalian harus bertengkar? Kalau kita sudah di puncak, kita tidak akan pernah mampu membedakan mana yang salah, mana yang benar. Gini, untuk closing, kemungkinan ini bisa salah, tapi hanya asumsi ini ya. Orang suci itu seperti kitab suci berjalan. Semoga bermanfaat, tancap kayon.